Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, kali ini saya lagi berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Tempat ini lokasinya ada di Jakarta Timur ya, dekat Jawa Barat ya, Bekasi perbatasan mungkin ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu tempat apa. Ini adalah sebuah monumen pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu, Lubang Buaya namanya. Nah, kali ini saya bersama teman-teman berkunjung ke Lubang Buaya ini, ke monumen pengkhianatan Partai Komunis Indonesia ini. Ingin tahu seperti apa tempat di mana para jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh lalu dibuang di sumur itu. Nah, supaya lebih jelas dan lebih akurat, lebih faktual, yuk kita lihat lebih dekat sumur, monumen, dan tempat-tempat yang ada di sekitar kawasan monumen kesaktian Pancasila ini. Begitu kita memasuki pintu gerbang kawasan Lubang Buaya ini ya, kita langsung dihadapkan sebuah halaman luas ya, tempat parkir. Ini tempat parkir daripada monumen kesaktian Pancasila ya. Di sana ada sebuah gedung museum pengkhianatan PKI ya. PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Itu ada kantor daripada museum ini. Kita lihat ke sumur tuanya teman-teman ya, di mana 7 jenderal yang bukan kubur ya, dibuang di sumur itu. Kita lihat lebih dekat seperti apa sumur tersebut ya. Nah, ini lapangan di depan sumur tua. Lapangan ini biasanya dipakai untuk upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Mungkin ya, lapangan ini yang dulu pada waktu G30 S900 itu yang dipakai oleh para penculik ya, melakukan barisan seperti terlihat di film G30 PKI. Itu pasukan PKI berbaris berjajar. Mungkin ya di lapangan ini. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Kita menuju ke sumurnya ya. Main tiktokan segala ya teman-teman.
Om. Om desa. Itu adalah monumen daripada Pancasila Sakti ya teman-teman. 7 jenderal diculik, dibunuh di tempat ini. Nah, di belakang saya ini adalah sumurnya ya, di belakang saya persis. Ini kita lihat dulu monumennya ya teman-teman. Nah, ini adalah sumurnya ya, sumur di mana para jenderal angkatan darat yang dibuang di sumur tua ini. Nah, ini sumurnya ya, sumurnya teman-teman ya. 7 perwira tinggi angkatan darat yang dibuang di sumur ini, dibunuh, dibuang ya. Dalam keadaan ini, para korban diseret lalu dimasukkan ke dalam sumur tua yang kurang lebih bergaris dengan 75 cm dan dalamnya 12 meter. Setelah semua dimasukkan, kemudian ini adalah sebuah tempat sebelum para jenderal dibunuh. Para jenderal itu diinterogasi di tempat ini ya. Jadi para pahlawan revolusi ini diinterogasi, dipaksa, diintimidasi, diancam untuk menandatangani sebuah dokumen atau sebuah surat yang saya juga tidak tahu apa isinya. Lalu para jenderal itu tidak mau ya, dan akhirnya para jenderal itu dibunuh, ditembak, diseret ke sumur tua yang tadi kita lihat ya, pendam. Di tempat ini ya, tempat ini para pahlawan revolusi diinterogasi oleh TKI. Kita masih melihat sekitar tempat ini. Ada bangunan seperti rumah ya. Tempat apa ini ya? Yuk kita lihat, kita masuk ke dalam. Oh, ini rupanya pos komando bagi pasukan G300 PKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Disinilah
di rumah inilah, di tempat inilah posnya, pos komando untuk mengatur strategi dan apa. Ini ranjang-ranjangnya masih ada ya, mejanya masih ada, ini balai-balainya masih ada ya, lemari, bupet ya. Ini tempat ini adalah pos komando pasukan para penculik, pasukan G30 SPKI. Nah, di sana ada bangun lagi ya teman-teman. Kita lihat ya, bangun apa itu ya. Oh, ini adalah dapur umum. Ini adalah dapur umum yang digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Jadi ini adalah dapur umum pasukan ya, pasukan pemberontak. Ini masih ada kursi-kursinya ya. Awi. Ini masih bilik-biliknya masih dirawat ya. Nah, ini ada sisa genteng asli dari rumah ini. Ini tikar dan balai juga masih asli ya teman-teman. Ini ada sebuah kendaraan truk ya. Pengen tahu ini truk apa? Kalau sih PN Atayasa. Keterangannya kurang lengkap ini ya teman-teman. Saya juga tidak bisa menyimpulkan kendaraan ini, truk ini, apakah truk ini adalah digunakan saat menculik para jenderal yang digunakan oleh pasukan PKI atau truk apa ya. Soalnya di sini tertera tulisannya PN Atayasa. Kalau yang saya tahu PN itu adalah pengadilan negeri. Nah, barangkali ada istilah lain atau singkatan lain, saya kurang tahu ya. Ini tempat di monumen ini sangat luas ya teman-teman, banyak taman-taman, indah sekali ya. Di sana ada museum, ada kantornya, ada gedung. Di sana ada kendaraan jeep ya. Itu kalau nggak salah itu mobil jeep yang digunakan oleh Pangkostrat pada saat itu, Bapak Jenderal Besar Soeharto ya, yang pernah menjabat presiden, yang digunakan saat kejadian kalau tidak salah. Nah, supaya lebih akurat, lebih aktual, kita lihat ke sana ya, ke tempat mobil jeep, apakah
betul jeep itu yang dipakai oleh Pak Harto yang pada saat itu adalah Pangkostrat, atau jeep itu yang digunakan oleh pasukan PKI. Kita lihat ke sana ya teman-teman ya. Adik berani tadi? Sebelum ke mobil jeep, kita samperin dulu mobil sedan nih. Mobil yang ini adalah mobil dinas yang dipakai oleh Jenderal Ahmad Yani yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia. Dan Jenderal Ahmad Yani berhasil diculik oleh PKI dan dibunuh dan dimasukkan ke lubang yang tadi kita lihat ya. Ini adalah mobil dinasnya, mobil dinas dari Jenderal Ahmad Yani. Nah, mobilnya masih dirawat ya di museum ini. Ini sebagai pengingat untuk generasi muda, untuk bangsa Indonesia umumnya akan peristiwa kelam, biar kejadian tidak terulang lagi. Tidak ada keterangannya mobil jeep ini kendaraan dinas siapa ya, apakah kendaraan dinas Pak Harto saat itu atau kendaraan dinas siapa. Tidak ada keterangannya di sini. Keterangannya coba diresmikan tanggal 28 bulan 9 tahun 1995 oleh Kapus Sejarah ABRI Slamet Sugiharjo, Brigadir Jenderal TNI. Ini tidak ada pemandu ya, jadi saya kurang tahu ini teman-teman, mobil jeep ini apakah yang dipakai oleh pejabat sebagai Pangkostrat atau siapa, atau mungkin oleh para perwira yang bergabung ke PKI. Saya kurang tahu ya. Yang jelas ini mobil ada di sini nongkrong dirawat sebagai monumen untuk mengingat kita sebagai bangsa Indonesia bahwa pernah ada sebuah peristiwa percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia kepada pemerintah Indonesia yang sah, dan dalam kudeta itu beberapa nyawa putra terbaik bangsa Indonesia, para jenderal angkatan darat gugur ya, tewas, diculik, dibunuh oleh PKI. Kita tidak boleh lupa oleh sejarah ya, harus ingat betapa kejamnya PKI. Kita ke museum yuk teman-teman, lihat seperti apa itu museum isinya. Ini sangat luas ya teman-teman halamannya ini. Ini apakah kalau upacara hari kesehatan Pancasila di sini apa di lapangan yang tadi ada rumputnya, saya kurang tahu. Tapi kalau saya lihat di TV sih ada rumputnya ya. Tapi ini luas
luas juga sih. Oh gimana denahnya? Denah lokasi. Masih iya nanti kusilo Jero ah. iya mah enggak. Kita memasuki museum pengkhianatan DPRS PKI ya. Ini adalah museum pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. Jadi rupanya museum ini tidak hanya menampilkan gambaran tentang peristiwa G30 SPKI di mana 7 jenderal tadi yang tewas, tetapi ini secara menyeluruh ya. Jadi museum ini secara menyeluruh ada di peristiwa di Jawa Timur ya, di Blora. Ini intinya supaya kita bisa mengingat dan belajar dari sejarah akan zaman dari Partai Komunis Indonesia, dan biar tidak terulang lagi gitu, dan jangan sampai Partai Komunis ada di negara kita ya. Itulah teman-teman perjalanan saya ke tempat yang sangat bersejarah ini, yaitu di Monumen Kesaktian Pancasila atau Monumen Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. Saya sharing ya kepada teman-teman, alangkah baiknya kalau mau jalan-jalan wisata, piknik atau rekreasi lah gitu. Alangkah baiknya ke tempat-tempat yang bersejarah ya. Banyak kok di Indonesia tempat-tempat yang bersejarah, salah satunya di Lubang Buaya ini. Itu saja mungkin video saya, atas segala kekurangannya mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan kepada teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf, atau ada narasi atau perkataan yang kurang tepat, mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.